Salam Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari, maka marilah kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini adalah masih berkaitan dengan tema gereja kita di bulan Maret. Saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu membangun gereja yang sehati. Landasan firman Tuhan saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 yang mengatakan demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Amin. Saudara-saudara, mengapa itu gereja bisa penuh kegiatan tetapi kehilangan kehangatan? Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pelayanan di gereja itu penuh dan berjalan, tetapi kok bisa ya hati jemaat itu saling menjauh? Bukankah gereja itu seharusnya menjadi tempat paling aman, paling pas untuk kita itu boleh saling merasakan kasih antara satu dengan yang lain? Bukankah gereja itu seharusnya menjadi tempat di mana kita itu saling mengasihi, saudara-saudara? Tapi kenyataannya, di saat ada perbedaan pendapat, ada kepentingan pribadi mungkin, atau bahkan luka hati, itu seringkali meretakkan kesatuan gereja. Saudara-saudara, kita bisa berada di dalam satu gedung yang sama, kita bisa menyanyikan lagu yang sama, tetapi bisa enggak meskipun kita dalam satu gedung yang sama, nyanyi lagu yang sama, tetapi tidak sehati, tidak sungguh-sungguh sehati? Dan itu bisa terjadi, saudara-saudara. Saat ini, saudara, kita belajar bersama-sama supaya kita itu menjadi satu gereja yang sehati. Bagaimana cara membangunnya, saudara-saudara? Nah, saat ini kita belajar dari jemaat mula-mula. Tadi sudah kita membaca di Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Teks ini memberikan gambaran yang kontras dengan kondisi tersebut. Teks ini memberikan gambaran yang kontras dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara. Jemaat mula-mula hidup dalam kesatuan yang nyata. Dikatakan dalam teks itu bahwa mereka itu sehati dan sejiwa. Ini bukan hanya sekedar perasaan hati saja, tetapi bagaimana sehati dan sejiwa mereka itu mereka wujudkan di dalam tindakan yang konkret. Apakah bentuk dari sehati dan sejiwa mereka? Mereka bentuknya adalah mereka itu tidak menganggap milik mereka sebagai kepunyaan sendiri, melainkan berbagi sesuai dengan kebutuhan. Saudara-saudara, ini berbicara mengenai kesatuan yang dicontohkan, yang diteladankan oleh jemaat mula-mula. Kesatuan ini lahir dari mana? Kesatuan ini adalah lahir dari hati yang sudah diubahkan. Di saat ada peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus memenuhi mereka, dan pada akhirnya hati mereka diubahkan dan ada satu kesatuan di antara mereka. Saudara-saudara, dalam satu kesatuan mereka itu memiliki satu tujuan. Tujuannya ini adalah bukan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan kelompok mereka, tetapi tujuannya adalah untuk Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan juga tujuannya untuk menjadi saksi Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di saat tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan mereka menjadi saksi Tuhan, kesatuan mereka itu menjadi satu kesaksian yang kuat bagi dunia sekitarnya. Saudara-saudara, dari jemaat mula-mula ini kita belajar dan kita diberikan gambaran mengenai gereja yang sehati. Bagi kita hari ini, membangun gereja yang sehati itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Namun, ini bukan hanya sederhana biasa, tetapi sederhana dan itu mendalam. Contohnya, marilah kita belajar untuk mendengar. Marilah kita tidak cepat untuk menghakimi. Dan marilah kita juga, saudara-saudara, mempunyai keberanian untuk mengampuni. Saat kita melepaskan ego dan membuka ruang bagi orang lain, maka disitulah sebenarnya kita sedang memberi tempat bagi Tuhan bekerja. Saudara-saudara, gereja yang sehati itu tidak dibangun oleh orang-orang yang sempurna, saudara.
kita meskipun sudah diubahkan, tetapi kita masih bisa memungkinkan jatuh di dalam dosa. Itu membuktikan bahwa kita itu belum sempurna, tidak sempurna. Saudara, tetapi gereja itu dibangun oleh mereka yang mau memberikan dirinya untuk diproses. Jadi setiap tindakan kecil seperti menyapa, menolong, memahami, ini adalah merupakan unsur-unsur untuk menyusun kesatuan gereja itu. Karena itu, marilah saat ini kita ambil komitmen dengan mengatakan bahwa Tuhan, aku ingin menjadi bagian dalam membangun gereja yang sehati. Mungkin ada hubungan yang perlu dipulihkan. Mungkin juga ada kepahitan yang harus dilepaskan, saudara-saudara. Jadi jangan tunda. Kesatuan gereja adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab pendeta atau pemimpin saja, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Tuhan memanggil kita semuanya untuk menjadi satu, agar dunia itu dapat melihat kasih-Nya melalui kehidupan kita. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, dari hati kita yang mau untuk diubahkan. Ketika kita memilih untuk sehati, maka disitulah kita sedang membangun gereja yang hidup, kuat, dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.